Assalamualaikum. Guys, sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like ya, dan share ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Omi Official. Hari ini saya akan menuju ke makam lagi, yaitu makam Guru Kyai Haji Muhammad Kashful Anwar Martapura. Sedikit tentang cerita tentang beliau. Syekh Muhammad Kashful Anwar lahir pada tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah atau 29 Maret 1887 pukul pagi malam Selasa di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tuan Syekh Muhammad Kashful Anwar adalah putra Al-Alamah Kyai Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Soleh bin Badruddin bin Maulana Kamaluddin. Dan beliau wafat, Syekh Muhammad Kashful Anwar wafat pada malam Senin pukul 9.45 WIB tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah atau 18 September 1940 Masehi dalam usia 55 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Kampung Melayu, Martapura. Jadi kalau kalian guys pengen ziarah ke makam beliau, langsung aja ya. Di tempatnya Kalimantan Selatan di Martapura, Kampung Melayu. Dan keluarga beliau, Syekh Muhammad Kashful Anwar melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang perempuan bernama Siti Halimah pada bulan Syawal 1330 Hijriah dalam usia 26 tahun dan dikaruniai 6 orang anak, 4 putra dan 2 perempuan. Dan pendidikan beliau di masa mudanya, Syekh Muhammad Kashful Anwar tidak belajar di bangku sekolah. Akan tapi karena pada saat itu di Kampung Melayu belum ada madrasah formal, jadi beliau belajar ilmu agama dengan beberapa masyayikh, diantaranya Al-Alim Allama Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Soleh bin Mufti Syekh Jainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kedua, Al-Alim Allama Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Soleh bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada usia 9 tahun, Muhammad Kashful Anwar dibawa oleh kakek, nenek dan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama kepada ulama di kota Makkah. Sebagai pendatang yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar kepada Al-Alim Alama Syekh Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seseorang ulama yang berasal dari Kampung Pasayangan, Martapura, dan sudah lama menetap di kota Makkah. Nah, jadi beliau pun belajar dengan keluarga beliau juga ya guys, yang sama sekampung dengan beliau di Pasayangan, Martapura juga, dan sudah lama menetap di kota Makkah. Selama beliau belajar di Mekah, beliau berguru dengan ulama-ulama besar, di antaranya 1. Said Ahmad bin Said Abu Bakar Syata, anak dari pengarang kitab Ai'anah Al-Talibin. 2. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, penulis kitab Tazkirun Nas. 3. Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki yang bergelar Sibawi pada zamannya, sangat alim dan memiliki berbagai keahlian bidang ilmu. 4. Syekh Muhammad Umar Hamdan Al-Mahrusi. 5. Syekh Umar Bazunaid Mufti Syafi'ah. 6. Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani. 7. Syekh Muhammad Soleh bin Muhammad Ba'adal. 8. Syekh Muhammad Ahyad Al-Bughuri. 9. Said Muhammad Amin Al-Qutsbi. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri sanadnya, terutama di bidang fiqih, hadis, wirid, dan hizib-hizib. Di bidang hadis, beliau mempelajari secara langsung sebanyak 40 hadis, Masya Allah, musalsal, yang disusun oleh Syekh Mukhtar At-Tatih kepada Syekh Muhammad Ahyad Al-Bughuri beserta praktiknya, baik memakai sorban
libasul hirqah as-sufiyah, zikir musafahah, musyabaqah, munawalatus subah, dan lainnya yang termaktub di kitab tersebut. Syekh Muhammad Kashful Anwar juga mengambil ijazah Dalail Khairat dan Burdatul Madih Al-Mubarakah dari Syekh Muhammad Yahya Abu Liman, Syekh Darul Khairat, dengan sanad yang muttasil kepada penyusun keduanya. Dan beliau pengasuh pesantren Kiai Haji Syekh Muhammad Kashful Anwar menjadi pimpinan pesantren Darussalam Martapura pada periode ketiga selama 18 tahun 1922 sampai 1940. Dalam kepemimpinan beliau terjadi perubahan-perubahan fundamental baik di bidang sistem pendidikan, penyusunan kurikulum, pemberdayaan tenaga pengajar, maupun peningkatan infrastruktur yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik bangunan. Cara pengajian pesantren Darussalam yang sebelumnya berupa halaqah diubah beliau menjadi model pengajaran klasikal dan berjenjang. Dengan adanya pembaharuan sistem dan metode pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Kashful Anwar di pesantren Darussalam Martapura, maka banyak berdatangan dan berduyun-duyun para santri dari berbagai daerah di Kalimantan yang belajar pesantren Darussalam, Masya Allah, Martapura. Itulah salah satu tanda orang yang berkeramat ya guys. Dalam beberapa tahun saja para alumnus telah tersebar ke berbagai pelosok Kalimantan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat kaum muslimin setempat untuk membuka pengajian majelis ta'lim, mendirikan madrasah dan pondok pesantren. Di antara salah satu alumnus pesantren Darussalam Martapura yang sangat terkenal dan memimpin majelis ta'lim yang diikuti oleh ratusan ribu jamaah adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Masya Allah, yaitu atau guru sekumpul, atau yang lebih dikenal dengan panggilan guru sekumpul. Syekh Muhammad Kashful Anwar termasuk orang yang berkecukupan. Beliau adalah pedagang emas dan intan yang dijalankan saudara iparnya di Jakarta. Selain usaha tersebut, beliau juga memiliki sawah dan kebun karet yang dikerjakan oleh tenaga upahan. Di sela-sela kesibukannya, beliau tetap menyempatkan diri turun ke sawah dan kebun bekerja bersama pekerja upahan. Kemandirian yang Syekh Muhammad Kashful Anwar miliki menjadikannya tidak mau menerima zakat. Bahkan atas kemampuan tersebut, beliau mengeluarkan zakat dan memberikan bantuan kepada orang lain. Masya Allah. Bahkan gaji guru-guru pesantren Darussalam pun Martapura banyak yang diberikan dari uang pribadi beliau. Walaupun sebagai seorang yang berada, namun beliau tetap dalam hidup kesederhanaan karena perilaku zuhudnya. Begitulah kehidupan pribadi seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang teguh disiplin ilmu dan kemasyarakatan. Dan murid-murid beliau sangat banyak dan menjadi ulama besar, diantaranya satu Syekh Anam Sya'rani Arif, seorang hadis dan juga salah satu pimpinan pesantren Darussalam. Dua, Syekh Muhammad Syarwani Abdan, pimpinan pondok pesantren Datu Kelampayan yang berada di Kelampayan, Bangil. Tiga, Syekh Ahmad Marzuki. Empat, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Qadir. Lima, Syekh Abdul Qadir Hasan. Enam, Syekh Husain bin Ali. 7. Syekh Salman Yusuf. 8. Syekh Muhammad Saman Mulia. Selain aktif berjuang di dunia pendidikan sebagai pengajar, beliau juga berjasa memperkaya khazanah perpustakaan Islam dengan berbagai karya tulis yang bermanfaat. Di antara karya tulis beliau adalah 1. Risalah Tauhid, 2. Risalah Fiqih, 3. Risalah fi Sirah Sayyidil Muslimin atau Ilmu Tarikh, 4. Targhib Al-Ikhwan fi Tazwid Al-Quran, 5. Durusut Tasrif atau ilmu saraf 4 jilid. Nah, itu sering kan kita pelajari ya. 6. Terjemah kitab hadis Arba'in dalam bahasa Arab Melayu berjudul Al-Tabin Ar-Rawi Bisyar'i Arba'in An-Nawawi. 8. Risalah Hasbunah. Demikian sebagai nasihat Syekh Muhammad Kashful Anwar, yaitu sebianya bagi orang yang alim apabila ia ditanya akan hal yang indah diketahuinya, maka dia akan berkata, aku tidak mengetahuinya, dan hal tersebut tidak akan mengurangi martabat, tetapi menunjukkan akan warok dan sempurnanya ilmu. Demikian
yang merupakan pesantren tertua dan terbesar di Kalimantan Selatan. Memasuki usia tamis, beliau dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Jiwanya sudah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran dan diasuh langsung oleh orang tuanya sendiri. Di masa mudanya ia tidak. Nah, demikian mungkin itu saja cerita tentang semasa hidup beliau ya guys. Wallahu a'lam. Nah, sekarang saya berada di Banjarbaru, perbatasan kota menuju Martapura. Ikutin terus ya guys, dan jangan lupa subscribe, like, and share ya.
Nah, bosku, kita alhamdulillah sudah sampai di makam beliau, yaitu makam Kiai Haji Kashful Anwar, Martapura, Kampung Melayu. Nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Masya Allah. Di sini ya guys, adem, dingin, tanda-tanda orang alim, sejuk. Nah, itu foto beliau. Nah, itu makam foto beliau ya guys. فأقوموا واشفعوا في دار الرحمن مولاكم نسأل الله سركم مدهي من مدايكم أسأل الله الرحمن دبشنا ودبشكم سلام الله هيكم وعين الله دواكم وصلى الله مولانا وسلم مع دينكم على المختار شافعنا ومنكدنا وإياكم سيدنا بوسط الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا رب لا يستعين بنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما عبد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيد الله الذين في إمام مبين Terima kasih sudah menonton channel saya.